Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Raditu billahi rabbil alamin wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma wa rizqna fahma. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman yang senantiasa bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menambah karunia-Nya. Dan tentunya karunia itu adalah kenikmatan keimanan kita, kenikmatan kita berada di jalan yang benar. Selain kita diberi kenikmatan yang terkait dengan kehidupan duniawi yang berupa kesehatan, kesempatan dan waktu luang, semuanya itu adalah anugerah Allah yang tentunya diberikan orang-orang yang beriman, yang kemudian orang-orang yang beriman itu akan dimuliakan oleh Allah di akhirat kelak. Sementara orang-orang kafir yang mereka dengan kekufurannya, meskipun di dunia ini diberi kenikmatan oleh Allah yang begitu besar terkait dengan kenikmatan duniawi, tapi di akhirat akan diberi adab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan kajian kita terkait dengan khawatim min suratil Baqarah. Jadi akhir dari surat Al-Baqarah, yang hadis-hadis kemarin sudah kita bahas ya. Walaupun ada yang sifatnya umum, kemudian ada yang sifatnya khusus. Maka dari itu jemaah sekalian, ketika hadis itu digabungkan, maka sebenarnya yang terjadi adalah kemuliaan Allah, kesempurnaan yang diberikan Allah kepada orang-orang yang beriman. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dua ayat itu adalah ayat yang sering kita hafal, bahkan saudara kita menjadi ayat rujukan. Maka tidak heran kalau kemudian ada yang menjadikan surat Al-Baqarah atau dua ayat yang terakhir ini diantara ayat yang disebut dengan Alfu Dinar. Ya, kalau kita dengar ada ayat-ayat 1000 dinar, itu diantaranya adalah dua dari akhir surat Al-Baqarah. Meskipun jemaah sekalian, kalau kita kaji beberapa kitab tafsir ya, pengertian ayat 1000 dinar ya, itu tidak kita temukan ya dalam tafsir-tafsir yang mu'tabar ya. Nah, kemudian para ahlul lughah ya, orang-orang yang mempelajari lughah ya, dari beberapa analisanya yang kemudian dari sisi jumlah rukuk dalam ayat dalam surat Al-Baqarah itu, yang kemudian ini menjadi bagian diantara ayat yang disebut dengan 1000 dinar. Nah, kita terlepas dari itu jemaah sekalian, bahwa dua ayat ini ayat yang monumental yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui hadisnya. Bahkan ketika kita membaca di malam harinya, bahkan sebenarnya itu adalah menjadi cukup bagi kita mewakili ya, di dalam kita mengisi hati kita dengan Al-Quran. Nah, kemarin sudah kita bahas satu kalimat ya, kita ambil satu ayat hari ini, moga-moga tuntas ya. Allah berfirman, a'udzubillahi samii'al 'alim minasyaitonir rajim. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Poin yang pertama yang dijadikan oleh kepala ulama ahli tafsir, bahwa ayat ini berkaitan dengan pengokohan iman ya, sahabat iman. Jadi ayat ini menunjukkan seorang mukmin itu harus memiliki kekuatan iman ya, kekokohan iman
terhadap apa yang telah ditetapkan oleh Allah, yang kemudian risalah ini disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dalam bahasa yang umum disebut akidah. Tapi dalam ayat ini kemudian sudah dirinci bentuk usulul iman, bentuk keimanan kita, karena iman itu bukan sekedar di lisan, walaupun secara definisi iman itu kan tasdiqul bil qalb, jadi kita membenarkan dalam hati kita, wa iqraru bil lisan, kita ikrarkan dengan lisan kita, wa amalu bil arkan atau bil jawari, sebagai realisasi dari iman itu ya dikerjakan amal-amal yang telah ditetapkan. Nah, kemudian dalam tarkib susunan dari kalimat-kalimat ini didahulukan dengan kalimat ar-rasul. Amana rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih. Baru atofnya wal mu'minun. Ya. Kalau dalam tarkib biasanya itu ketika disebutkan atofnya, itu atofnya kembali ke kalimat yang terdekat, ya, kepada mir rabbih. Tapi ini tidak. Karena memang kalau dalam susunan tarkib bahasa Arab itu biasa, ya, biasa kadang-kadang objeknya didahulukan, itu biasa, ya. Kalau kayak kita membahas dulu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, aslinya kan na'budu iyyaka itu, tapi itu didahulukan. Begitu pula ini amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih, baru diataf wal mu'minun. Ya, kalau diartikan ya secara maknawiyah, ya al mu'minunya di depan, sehingga amanar rasulu bima unzila, ar-rasulu di sini wal mu'minunya diikutkan. Ya, kalau dalam tarkib maknawi amanar rasulu wal mu'minuna bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun. Ya. Nah, ketika ayat ini susunan kalimatnya aja sudah dibuat seperti itu, pasti ada tujuan khusus. Ya mas sekalian yang dirahmati Allah, kalau yang pertama itu adalah sabatul iman, bagaimana kita mengokohkan iman kita. Yang kedua, didahulukannya amanah rasulu, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu saja beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Robnya, apalagi orang-orang yang beriman. Ya, kalau Rasul aja meyakini, karena Rasul itu pembawa risalah, wahyu itu diturunkan oleh Allah kepada Rasul, dan Rasul meyakini kebenaran itu karena itu memang firman-Nya Allah. Kalau dulu saya sampaikan, firman-Nya Allah itu akan abadi. Ayat Al-Quran ini akan abadi, akan kekal, ya, sampai nanti akhir zaman. Tidak ada perubahan, la tabdila li kalimatillah. Tidak ada perubahan di dalam kalimat-kalimat Allah ini. Maka rekayasa apapun yang dilakukan oleh manusia, bahkan minta bantuan kepada jin, ya, yang paling top pun iblis, maka tidak akan bisa membuatnya. Yang kemarin dalam kajian yang terakhir saya sampaikan itu. Jadi nggak akan ada perubahan. Nah, kalau itu kata-kata manusia akan mengalami perubahan, ya, baik perubahan kondisi, perubahan kepentingan pasti ada. Nah, makanya yang kedua, kalau Rasul yang diberi wahyu oleh Allah meyakini kebenaran Al-Quran, maka seharusnya orang-orang mukmin itu menjadi orang-orang yang mengimani secara total, ya, totalitas. Ya, makanya nanti kan di akhir mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Jadi kalimat totalitas beriman terhadap firman Allah itu menjadi kewajiban seorang mukmin. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, jemaah sekalian, kulun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulih. Kalimat ini kemudian menegaskan, ya, seluruhnya, ya, seluruhnya berarti siapa? Kalau tadi yang disebut Rasul, kemudian orang-orang yang beriman, maka seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dasarnya itu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun nanti dirinci gitu loh. Ya, kulun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulih.
seluruh makhluknya Allah itu pada dasarnya mereka mengimani terhadap ketetapan Allah, ya, mengimani kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, juga mengimani kepada para malaikatnya. Nah, beriman kepada Allah dalam tataran tauhid, ya, dulu sudah pernah kita kaji, ingat saya, dalam praktek kita beriman kepada Allah itu harus memahami, ya, dalam 3 kategori akidah kita atau keimanan kita atau tauhid kita. Tauhid apa? Yang pertama tentunya tauhid uluhiyah, ya. Tauhid uluhiyah ini yang disebut dengan juga tauhidul ibadah. Jadi kita ini harus mengimani Allah Subhanahu wa taala dalam aspek ibadah kita. Karena kita sudah mengakui, mengikrarkan kalimat syahadatain, ya, bahwa kita meyakini, kita bersaksi bahwa tidak ada ilah yang wajib kita ibadahi, yang wajib kita sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka tauhid uluhiyah yang kemudian diaplikasikan dalam tauhidul ibadah, aspek seluruh kehidupan kita hendaknya bernilai ibadah. Ini dalam tataran tauhidnya aja. Sehingga ketika seseorang beribadah, ya, seseorang beribadah, karena ibadah ini adalah al-ismun jami, ya, kalimat yang memang mencakup terhadap apa saja yang ditujukan dari perbuatannya itu litaqarrabu ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencari ridhonya, baik dengan perbuatan ataupun qaulan, ya, fi'lan wa qaulan, baik itu terkait dengan perbuatan ataupun ucapan mereka, ucapan orang-orang yang beriman itu zahir maupun batin. Nah, itu refleksi. Jadi refleksi dari nilai keimanan, ya. Kalau kita mau jujur bahwa alam ini diciptakan oleh Allah dan alam itu tunduk kepada Allah, ya, alam ini tidak pernah membantah kepada Allah Subhanahu wa taala. Matahari terbit, kalau saat ini masih terbit dari timur, kehendak Allah memang dari timur. Di saat nanti akhir kehidupan, matahari akan terbit dari barat. Ini apa? Mereka tunduk dan patuh kepada Al-Khaliq yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi alam semesta itu aja mengimani, yakin, ya, dalam aspek apa? Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyahnya, dan tidak pernah membantah. Hanya manusia, makhluk Allah ini, terutama manusia dan jin, ya, apalagi iblis, ini yang sangat berbeda. Gak ada binatang yang gak tunduk kepada Allah. Alam semesta semuanya tunduk. Tapi kalau manusia itu pilih-pilih. Ya, kalau berat ya nggak dijalanin. Ya, kalau itu mudah, cocok sama dirinya, diikutin. Ya, malaikat, makhluknya Allah, nggak pernah berbuat kesalahan. Karena memang malaikat diciptakan oleh Allah senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan beda. Maka kalau kemudian Allah memberikan kalimat kullun amana billah, seluruhnya itu sebetulnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali yang ingkar. Manusia nanti ada yang ingkar, ada yang kufur, ada yang nifak, ya. Jin ada yang muslim, ada yang kafir, yang menjadi grupnya iblis itu. Yang kemudian manusia pun akan memiliki karakter yang durhaka kepada Allah, yang kemudian disebut oleh Allah dengan setan. Ya. Oleh karena itu, semuanya, kalau kita kemudian menyadari berita yang ada di dalam Al-Quran, firman Allah yang disampaikan kepada Rasul, itu pasti otentik kebenarannya, ya. Nah, beriman itu tidak hanya kepada Allah. Kalau tadi kepada Allah itu secara uluhiyah, ya, tidak melakukan kesyirikan,
Kemudian secara rububiyah kita mengakui kekuasaan Allah meliputi segalanya terhadap alam semesta ini, juga terhadap manusia. Kemudian sifat-sifat Allah itu yang mulia. Maka ada makhluk Allah yang juga harus kita yakini. Beriman kepada siapa? Malaikatnya. Maka kesempurnaan itu disebutkan oleh Allah, beriman dengan kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada Rasul, ini menjadi pondasi dasar dari usulul iman atau yang disebut arkanul iman. Lalu kenapa ini tidak disebutkan beriman kepada yaumul akhir? Tidak disebutkan qada dan qadar. Ya, karena itu hadis yang menyampaikan. Ya. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, kepada Rasul, kemudian hari kiamat, kemudian qada dan qadar. Ya. Baik itu qadar khairi atau yang syar'i. Nah, itu dijabarkan dalam hadis. Nah, kalau orang itu sudah beriman kepada Allah, kemudian meyakini malaikat, termasuk walaupun malaikatnya jumlahnya tidak ada yang tahu. Jadi kita ini tidak diberi informasi oleh Allah jumlah sebenarnya malaikat itu berapa. Ya. Kalau Raqib dan Atid saja yang mencatat pada diri manusia ada 2, berarti jumlah penduduk di bumi ini ya akan lebih sedikit dibanding malaikat, karena malaikat ada yang di bumi, ada yang juga berada di langit. Yang kemarin terkait turunnya ayat ini, bahkan malaikat itu tidak pernah turun ke bumi. Nah, mengimani malaikat itu mengimani sesuatu yang gaib. Walaupun dalam draft turunan bahwa Allah menurunkan wahyu itu melalui malaikat Jibril, yang malaikat Jibril kadang-kadang nampak bentuk aslinya dan kadang-kadang tidak. Nah, karena malaikat ini adalah sifatnya sebetulnya adalah gaib, kemudian kita hanya diperintahkan mengimani. Ya, kalau dalam tataran tauhid itu kan kita mengimani, ya kemudian dikelompokkan menjadi 10 itu. Padahal jumlahnya bukan 10. Ya. Kenapa? Karena ada malaikat-malaikat yang lain yang memang tidak disebutkan secara spesifik. Ada Allah menyebutkan malakatul maut, ada menyebutkan malakatul rahmah. Ya. Kenapa? Memang sesuatu yang gaib, yang itu sudah diinformasikan, kewajiban kita adalah mengimani. Ya, kalau kita nggak iman kepada malaikat Jibril saja, itu sudah iman kita nggak benar. Ya, dulu ada namanya ajaran Salamullah ya, juga ada ajarannya Muhammad Musyaddiq ya, yang malaikat Jibril turun di Jakarta itu ya. Ya, itu kan aneh. Ya, malaikat Jibril akan memenuhi perintahnya Allah, termasuk malaikat-malaikat lainnya. Apakah kita perlu tahu bentuk fisiknya? Tidak. Karena terkait dengan beriman, mengimani sesuatu yang sifatnya dhahir dan mengimani sesuatu yang sifatnya gaib, itu menjadi kewajiban seorang mukmin. Saya sampaikan, beriman kepada malaikat, apakah kita harus tahu malaikat yang mencatat kebaikan itu? Ya. Kalau misalkan kita ketemu malaikat yang mencatat keburukan, kita akan bilang, wahai malaikat, jangan dicatat, kamu maunya apa? Ya. Malaikat tidak akan seperti itu. Oleh karena itu, jamaah sekalian, ketika ada ayat, ketika ada hadis yang menginformasikan terkait sesuatu yang tidak nampak, bukan berarti itu tidak ada. Ya, kita melihat angin saja, padahal angin itu kan fisik.
Ya, kita bisa merasakan, kita bisa melihat. Ya, tapi malaikat ini, ya, malaikat yang turun, ya, yang bersama Allah sepertiga malam terakhir saja kita nggak tahu. Tapi Allah menyatakan bahwa para malaikat dan Allah akan turun pada malam di sepertiga malam terakhir. Kita nggak perlu cari, ya, nggak perlu golein malaikatnya siapa, ya, jumlahnya berapa, ya, kalau nggak ada informasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang kita yakini ya sudah, yang diinformasikan dalam kitab-kitab yang sudah dikumpulkan oleh para ulama. Sementara itu malaikat-malaikat yang lain ya nggak disebutkan secara khusus, tapi kita mengimani bahwa ada malaikat yang menyangga arsy. Ya, artinya apa? Siapa dia? Nggak disebutin, ya udah, nggak harus tahu namanya. Maka kalau orang sudah mengimani kepada para malaikat, tentunya harus mawas diri. Kenapa? Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ya, apa yang keluar dari lisan kita, ma yalfidu. Ya, apa yang kita lafadzkan, apa yang kita lantunkan dari lisan kita, yakinilah bahwa ada pencatat yang senantiasa mencatat amalia kita. Makanya dalam bab tentang orang itu beriman atau tidak, ya, mawas diri atau tidak, ya, kadang-kadang kedudukan seseorang beriman kepada malaikat, beriman kepada Allah ini lebih rendah dibanding meyakini bahwa ada makhluk yang lain. Makanya dalam tataran akidah kan kita tidak boleh meyakini suatu benda atau makhluk yang lain yang memiliki kekuasaan yang bisa memberikan mudarat atau memberikan manfaat kepada kita, karena itu nanti masuk wilayah kesyirikan, merendahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, orang berbuat dosa itu kan pada dasarnya dia pada saat itu tidak punya iman, lah, tidak beriman. Orang yang berbuat mau mencuri, orang yang berbuat maksiat, ya, pada saat itu apa? Nggak punya iman. Kalau mereka punya iman pasti takut kepada Allah, pasti takut ada malaikat yang mencatat. Tapi di saat itu tidak ada dalam hatinya. Tapi dia akan lebih takut kepada siapa, Pak? Polisi, takut kepada orang, dilihat orang. Kalau dilihat oleh Allah, padahal Allah Maha melihat, malaikat pun akan melihatnya. Karena nggak nampak, maka dianggap tidak memiliki kekuasaan. Makanya ketika Nabi menyebutkan la yasyriku syarik, ya, orang itu pencuri itu tidak akan mencuri, wa hina yasyriku fa huwa mu'min. Kalau di saat dia mau mencuri, dia beriman. Kemudian begitu pula orang yang berzina, orang yang minum khamr, atau orang yang bermaksiat, karena tidak takut terhadap ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kemudian yang keempat, wa kutubihi, ya, wa rasulihi. Kitab ini akan beriringan dengan Rasul. Jadi dalam beberapa kitab akidah, ya, ada akidah Thahawiyah, ada yang kita kaji, ya, kitab Tauhid, ya, atau Qaulul Mufid, ya. Setiap Rasul, ya, setiap Rasul sehingga akan diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ada yang sifatnya nampak di dalam Al-Quran, yang kemudian oleh Imam Katsir disebutkan dalam kitab tersendiri, ya, Qasasul Anbiya, ya, kisahnya para nabi itu. Ya, kalau dalam definisi, kalau Rasul itu utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian diberikan wahyu,
diberikan wahyu, diberikan risalah, yang risalah itu untuk diajarkan, disampaikan kepada kaumnya, yang kemudian dalam arkanul Islam kita walaupun jumlah rasul itu dikatakan ada yang menyatakan 314, ada 313 ya. Tapi yang jelas karena nggak disebutkan rinci, kemudian kisahnya juga tidak disebutkan, ya, maka kemudian dipilihlah 25 rasul itu. Yang itu tentunya mengambil kesimpulan baik dari ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari rasul-rasul itu pun kisahnya memang dituangkan di dalam ayat, ada dituangkan di dalam hadis ya. Tapi ada juga yang tidak dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya sedikit ya. Oleh karena itu setiap rasul yang diberi wahyu oleh Allah yang disampaikan kepada umatnya, maka kewajiban menyampaikan itu adalah mutlak, kewajiban mendakwahkan itu mutlak. Tapi jamaah sekalian, rasul-rasul terdahulu yang mungkin kalau kita ambil 25 ya, yang kemudian itu di 25 nabi dan rasul ya, walaupun jumlahnya sebenarnya banyak ya, kemudian itu saja kemudian dipilih ya, dipilih oleh Allah, dicari rasul yang paling tabah ya, yang paling kuat, yang paling sabar dalam menghadapi kaumnya, dalam menghadapi umatnya, dalam mendakwahkan risalahnya, yang kemudian disebut ulul azmi itu ya. Tinggal 5 itu pun berbeda. 5, yang 4 itu adalah rasul untuk satu kaum. Allah menurunkan kepada Nabi Musa Taurat sebagai pedoman berdakwah, pedoman menyampaikan risalah ya. Nabi Daud dikirim Zabur, Nabi Isa diberi Injil ya, Nabi Ibrahim dikasih suhuf Ibrahim. Nah, itu untuk kaum mereka masing-masing. Baru Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian diturunkan kepada beliau Al-Quran, yang itu menjadi mukjizat abadi, yang isi Al-Quran itu sudah rangkuman, mencakup dari isi kitab-kitab sebelumnya dan berlaku untuk seluruh umat. Ini yang membedakan, Pak. Makanya dulu saya sampaikan, kalau umat terdahulu karena tidak taat kepada Allah atau kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingkari apa yang dibawa oleh rasulnya, ketika rasulnya sudah dalam tataran tertentu aspek dakwah yang telah dijalani, pasti memohon kepada Allah apa? Agar kaumnya diberi siksa, agar kaumnya diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terjadi ya. Kaum Samud yang begitu kokoh, begitu kuat ya, tidak hanya memahat pahatan biasa kayu, gunung aja dipahat. Kaum terdahulu itu lebih kuat, lebih kokoh. Tetapi karena kekufurannya, Allah menghancurkan itu sederhana. Satu kaum aja, kaumnya Nabi Nuh, ya wilayahnya dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam. Kaumnya Nabi Musa Bani Israel, tidak kaumnya Nabi Harun. Mereka dihancurkan, tapi terhadap satu kaum. Lah kalau Nabi kita enggak,
Nabi kita ini karena seluruh umat, maka dalam doa-doa Nabi pernah berdoa minta kepada Allah 3 poin, yang 2 poin diijabahi, yang 1 poin tidak. Nabi minta agar kaumnya, umatnya tidak dibinasakan dengan musibah total. Itu dikabulkan oleh Allah. Nabi meminta kepada Allah agar kaumnya tidak dikalahkan oleh musuh kemudian habis, dan itu dikabulkan oleh Allah. Umat Islam mungkin di Palestina diserang, di Indonesia ternyata aman-aman aja. Tapi yang ketiga itu yang tidak dikabulkan. Rasul kita memohon kepada Allah agar umat ini dipersatukan. Yang itu nggak diijabahi, padahal doanya Nabi itu doa yang betul-betul makbul. Tentunya ada isyarat kenapa seperti itu, ya. Oleh karena itu jemaah sekalian, karena Rasul-Rasul itu semuanya adalah utusannya Allah, diberi tugas oleh Allah masing-masing terhadap kaumnya, termasuk Rasul kita terhadap seluruh kaum, maka la nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Ya, Allah itu tidak membeda-bedakan di antara Rasul-Rasul itu. Membedakan dalam arti apa? Risalah yang dibawa. Karena risalah yang dibawa adalah risalah akidah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Itu semua rasul membawa risalah tauhid. Mulai zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Ibrahim sampai zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dibawa adalah tauhid. Dalam tataran akidah, tauhid semuanya sama. Beribadah kepada Allah, tidak melakukan kesyirikan. Walaupun kesyirikan itu sudah terjadi sejak awal. Adapun syariat ya, itu berbeda. Masing-masing Rasul memiliki syariat yang berbeda sesuai dengan draftnya. Kalau umat Islam, umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau ingin bertobat kasih waktu panjang, ya, masih diberi kesempatan. Masuk kafir nggak karu-karuan, ikut menikmati kehidupan. Ya. Kalau umat terdahulu habis itu, kaumnya Fir'aun, ya, bala tentaranya sederhana aja habis, ya. Nah, kaum terdahulu itu adalah diberi adab oleh Allah dengan bencana. Makanya kalau kita melihat bencana itu kan gini, kalau itu sebagai adab, kalau kita setback ke belakang, itu kan Nabi Nuh minta agar umatnya diadab, ya. Kemudian Nabi Musa juga seperti itu, karena Bani Israel ini sudah tidak karu-karuan, wis dikasih keistimewaan, ya, dikasih kesempurnaan dibanding manusia yang lain, tapi tetap melakukan kekufuran, bahkan tidak bersyukur. Nah, karena ini tidak dibedakan masing-masing, ya, ketika Allah memberikan sanksi, kalau umat terdahulu itu bagian dari adabnya Allah, yang kemudian ada banjir, ya, ada juga petir, ada gunung meletus, ya, termasuk kaumnya Nabi Lut itu kan dihabisin, ya, sampai sisa-sisanya masih, situsnya masih ada. Nah, kita umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ini kayaknya aman-aman aja, Pak. Ya, dobablek nggak karu-karuan, kufur nggak karu-karuan, ya, nampaknya aman. Bahkan umat Islam yang berdoa itu loh, ya, Palestina yang sudah kayak gitu babak belur, ya, ya, setengah abad lebih, ya. Harus Zionis ya, gak mati-mati Zionis ini, dibleki sekali, ya. Ya, tapi itu lahan
lahan perjuangan gitu loh. Makanya sebenarnya rasul-rasul itu Allah tidak membedakan di antara mereka dalam hal memberikan risalah. Maka sikap orang-orang yang beriman termasuk para rasul itu waqalu sami'na wa ata'na. Ya, tidak ada ucapan yang paling baik, yang paling sempurna kemudian sami'na wa ta'na, mendengar dan taat. Kalau orang-orang kafir sami'na wa asaina, kami dengar tapi saya mengingkari. Kalau orang muslim seharusnya sami'na wa ata'na. Ya, kami mendengar, berarti apa? Mendengar firman Allah, mendengar hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'na, kami juga taat terhadap apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, artinya apa yang ditetapkan di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Kemudian yang terakhir dalam kalimat-kalimat ini adalah kalimat ghufronaka. Ya, ghufronaka. Ya, ini kan kalau kita keluar dari kamar mandi, ya, itu kan ucapannya apa? Ghufronaka, ampunilah aku ya Allah. Artinya aku minta ampun kepada engkau ya Allah, kemudian semoga engkau mengampuni. Kenapa jemaah sekalian? Yang pertama, bahwa keimanan kita itu mengalami pasang surut. Kita sudah disebutkan imani kepada Allah. Ternyata banyak ibadah kita yang mungkin belum betul-betul mengimani terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita sami'na wa ata'na. Ternyata terhadap ayat-ayat Allah kita pun belum banyak mengamalkannya. Artinya secara ringkas masih banyak kesalahan yang kita lakukan, masih banyak kekurangan yang kita belum tunaikan terhadap ketetapan Allah dan Rasul. Walaupun kita sudah mengucapkan sami'na wa ata'na, kita mengikrarkan diri kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ya, atau kalimat-kalimat amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasuli wal yaumil akhiri wal qadari khairihi wa syarrihi, misalkan. Kita menyadari kita punya kelemahan, kita punya kekurangan, punya kesalahan. Maka yang baik adalah orang yang menyadari kekurangan dan menyadari kesalahannya, yang kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau sekarang itu karena musibah ujian ini terjadi, orang yang berbuat salah malah tidak kembali kepada Allah, tidak merasa bersalah, tidak merasa melakukan kedoliman, seakan-akan justru dia yang berjasa. Ya, jangankan minta ampun sama Allah, ya, yang muncul justru ketakaburan. Enggak seorang yang mukmin. Orang yang mukmin kalau salah kemudian bertaubat, banyak beristighfar kepada Allah, pasti Allah akan mencintainya. Kalau Allah muji orang-orang mukmin dengan musibah, maka tentunya itu Allah mencintai hambanya itu dan ingin menaikkan derajat keimanannya hambanya itu. Jadi sebenarnya adalah kebaikan yang diberikan oleh Allah ketika Allah menguji kita. Nah, orang yang meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, orang yang berbuat salah, orang yang baik itu adalah orang yang ketika berbuat salah kemudian bertaubat. Kemudian yang berikutnya, Rabbana wa ilaikal masir. Menutup dengan kalimat tetap menyandarkan kepada Allah. Wahai Rabb kami, wa ilaika, kepada engkaulah
al-masir, tempat kami nanti kembali. Berarti apa? Hidup yang dijalanin. Ya, ada perintah-perintah dari Allah yang begitu dahsyat, baik yang terkait dengan keimanan. Kemudian dalam hidup ini ada kesalahan, ada berbuat dosa, kemudian berniat bertaubat kepada Allah, kemudian endingnya meyakini bahwa kita semuanya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana wa ilaikal masir. Ya Rabb kami, ini bentuk doa orang-orang yang beriman, bahwa kepada Engkau lah kita semuanya nanti akan kembali. Berarti apa? Punya konsep kehidupan yang akan datang, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya mas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Imam Ibnu Katsir ya menyampaikan kepada kita bahwa ayat ini turun sebetulnya terkait dengan ayat sebelumnya, yaitu di 284 yang sering kita baca, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Nah, di situ ada kalimat yang membuat para sahabat itu sesak, para sahabat itu merasa tidak mampu, ya, tunduk dan patuh. Kenapa? Ada kalimat di sana, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Dan jika kamu ya menampakkan, melahirkan ya apa yang nampak, atau ma fi anfusikum, atau yang ada pada diri kalian, yang kamu sembunyikan, yang ada dalam hatimu, ya, semuanya nanti akan yuhasibkum bihillah, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang berat jemaah sekalian. Maka sahabat ketika membaca ayat ini mereka tertunduk ya. Kalau kita ini kan beda ya, membaca sebanyak-banyaknya jangankan tunduk ya. Karena kenapa? Karena sebabnya kita tidak paham, sebabnya kita tidak ngerti. Atau kita membaca ayat ini tetapi hati kita tidak tergerak apa maksud sebenarnya di dalam ayat-ayat yang kita baca itu. Nah jemaah sekalian, mungkin ini satu ayat ini kita kaji dulu, karena berikutnya ada juga penekanan Allah terhadap hambanya dan juga sikap seorang mukmin dalam doa-doanya. Mungkin ada yang bertanya, tafadhol. Nggih, monggo. Konsep uluhiyah rububiyah kalau dikorelasikan alastu rabbikum qalu bala saidna, nggih. Ya, gimana? Jadi dulu pernah saya sampaikan kenapa dalam tauhid itu kemudian ada uluhiyah, ada rububiyah, ada asma wa sifat. Itu sebenarnya untuk memilah-milah saja biar gampang gitu. Oh ini wilayah uluhiyah, oh ini wilayah rububiyah gitu. Nah terkait dengan manusia, karena manusia itu sebelum diciptakan, jadi 50 tahun sebelum diciptakan sebenarnya sudah ada takdirnya dia. Begitu pula musibah yang terjadi itu. Nah, kemudian roh ini sudah berikrar, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Roh ini bilang, qalu bala syahidna, berarti dia sudah bersaksi. Makanya kemudian manusia yang lahir ya, yang lahir itu dianggap sebagai manusia yang dalam kondisi fitrah kan. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ya,
Manusia yang lahir itu disebut fitrah, memiliki nilai keimanan karena sudah bersaksi tadi, alastu birabbikum, Rob yang mengatur alam semesta, yang mengatur kehidupan. Nah, ketika kalimat itu pijakannya adalah meyakini bahwa apa yang terjadi di alam semesta atas kehendaknya Allah, kemudian alam semesta ini juga diatur oleh Allah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika orang sudah memahami itu dengan detail, sebetulnya kewajiban beribadah tanpa berbuat syirik itu sudah masuk, karena itu kesaksian yang tidak bisa dibantah. Nah, kalau kemudian manusia lahir kemudian dalam kondisi fitrah, kondisi beriman karena sudah mengucapkan qalu bala syahidna itu, tapi kemudian fa'abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisanihi, baru berikutnya bisa boleh jadi orang tuanya, lingkungan yang ada sekitarnya yang menjadikan orang itu menjadi Majusi atau Nasrani, ya. Makanya apa? Dalam akidah itu disampaikan ketika ada dialog gini, bagaimana sih kedudukan bayi yang lahir yang itu dari orang kafir? Apakah dalam kondisi fitrah atau ngikut orang tuanya? Ya, maka jumhur ulama memakai dalil tadi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tadi, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Mereka ngikutin fitrahnya. Ya, baik itu orang mukmin maupun orang kafir, ya. Walaupun terjadi perdebatan di sana, lalu di sana nanti tempatnya di mana? Nah, kalau fitrah kesucian ya berarti tempatnya di surga. Jawabannya sebetulnya gampang, tapi kalau kemudian dianalisa dengan filsafat dan macam-macam, ini kan keturunannya si fulan ini kan kafir, ya seharusnya anaknya kafir. Nah, itu kan analisa filsafat yang kemudian juga akan membingungkan. Kembalikan aja kepada hadis, itu kan selesai gitu. Ya, adapun di sana nanti di surga yang menempatkan urusannya Allah Subhanahu wa taala, itu aja. Kita akan berhenti di situ. Nah, oleh karena itu sekali lagi saya sampaikan, wa uluhiyah berarti kalau kita dalam aspek ibadah ini melakukan kesyirikan, melakukan riya, melakukan sombong, takabur, berarti ini ya, keyakinan kita yang terkait dengan uluhiyahnya nggak benar. Rububiyah terkait Allah yang mengatur alam semesta ini, kemudian kita meyakini bahwa makhluk yang ada, tumbuh-tumbuhan atau pohon itu bisa menyebabkan keselamatan atau menyebabkan kita mudorot. Itu kan berarti keyakinan yang salah secara rububiyah. Iblis, saya sebut iblis saja. Iblis itu mengimani secara rububiyah, meyakini Allah yang menciptakan, meyakini Allah yang akan merajam, ya, yang akan menyiksa. Dia yakin terhadap kekuasaannya Allah, tapi terkait dengan ketundukan perintah terhadap beribadah, ya, itu tidak ditunaikan. Makanya ada orang yang secara rububiyah mungkin benar, tapi secara uluhiyahnya salah. Meyakini alam semesta ini yang ngatur Allah, yang nurunkan hujan Allah, tapi dia masih berbuat kesyirikan. Nah, itu berarti tauhid rububiyahnya oke, tapi tauhid uluhiyahnya adalah salah. Wallahu alam. Semoga Allah memberikan kekuatan iman, mengokohkan jiwa kita, ya, ketika kita membaca ayat ini kita bisa merenunginya, bisa memahaminya, selain memantapkan hati kita juga bisa akan memberikan kekhusyuan di dalam ibadah kita. Wallahu musta'an. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.